kasih kesempatan yang luar biasa. Nama saya Saifuddin Ibrahim. Ya, tadi yang ngomong ini guru saya, guru dalam pelayanan, guru karena nonton film dulu. Wah, enak juga itu orang cinta film ini, nggak dikenal jadi guru. Kemudian saya orang Bima, kesaksian sedikit. Saya orang Bima, lahir di Bima. Di Bima nggak ada orang Kristen. Kalau ada Kristen pendatang. Kelas 6 SD saya baca Injil. Saya baca Injil, kemudian mama saya tahu, kamu baca apa? Ini mak, ini kitab sucinya orang Kristen, nanti kamu jadi orang Kristen. Saya bilang sama mama saya berjanji saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Itu janji saya. Tamat SD penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil. Karena waktu itu Al-Quran belum ada terjemahannya. Tahun 76 saya baca Injil pertama itu. Belum ada. Nah, yang saya tahu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus, orang Aceh. Dan tafsir itu sudah berantakan semua di loteng karena nggak dibaca. Itu. Tamat SMP, alhamdulillah tamat SMA saya dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya kuliah di Solo. Saya ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari. Yahudi, Kristen, Islam saya pelajari. Hindu, Buddha saya pelajari semua. Apalagi Islam. Saya harus menguasai Islam itu. Usuluddin. Jurusan Usuluddin. Jurusan perbandingan agama. Nah, saudara-saudara tamat itu SMA, selesai kuliah itu saya langsung mengajar di Jepara dengan idealis yang tinggi. Saya menjadi kepala SMA di Muhammadiyah Jepara, masih bujang. Suatu hari saya dakwah di satu kecamatan, ada gadis berbaju merah. Kemudian saya tanya kepada yang menjemput, masih gadis ya, masih bisa diatur nggak? Bisa katanya. 3 hari saya lamar, diterima. Lahir 3 anak laki-laki semua. Yang pertama baju putih itu saya kasih nama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama tokoh-tokoh itu? Karena saya nggak suka dengan Kristen. Saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar supaya sembelih semua orang Kristen. Jadi sembelih orang Kristen, betapa bencinya dengan Kristen itu. Tetapi memang kan kita hebat dan ajaib. Mari kita buka Yesaya 42 ayat 6. Yang punya Alkitab buka Yesaya 42 ayat 6. Ada Alkitab? Pak Wandi dibacakan Yesaya 42 ayat 6. Kenapa dimatiin? Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya, stop. Dia bilang, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Terus? Telah memegang tanganmu. Tuhan telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Rupanya memang niat saya jahat. Ayat ini menolong saya untuk mereview kembali semua kehidupan saya sebelumnya. Alhamdulillah, mungkin ini maksudnya Tuhan memanggil saya.
supaya tidak membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Itu. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membantu engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Saya baca ayat ini, oh terima kasih. Saudara, setelah saya mengajar di Jepara, terakhir saya mengajar di sebuah pesantren. Jangan ditekan terus. Nanti biarin dia hijau, berarti nyala sebentar lagi. Terakhir saya mengajar di sebuah pesantren. Tadi ada gambar pesantren, itu pesantren terbesar di Indonesia. Luas lahannya 1.200 hektar. Murid 11.000, karyawan 3.000, guru 800 hektar, 800 orang. Sehari kalau masak beras itu 5 ton, sayur 5 ton, buah-buahan 5 ton, tempe 2 ton, ikan 2 ton. Di pesantren ini saya mengajar sebagai guru Al-Quran, guru tafsir, bla bla bla, itu macam-macam yang Islam itu. Jadi kalau saya jadi orang Kristen itu kemurahan Tuhan. Enggak mungkin saya jadi orang Kristen. Ya, enggak mungkin saya jadi orang Kristen. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah, ini pesantren Az-Zaitun Indramayu. Bapak pernah dengar nama itu kan? Nah, di pesantren ini saya kepala humas. Next. Saya kepala humas di pesantren ini. Waktu itu masih ini gambar saya masih kepala humas di sini nih. Iya. Yang ini Chinese Cirebon, saya panggil ayah karena di rumah dia lah saya terima Yesus Kristus. Saya kepala humas, saya guru Al-Quran, bla bla bla. Banyak tugas saya di situ. Orang yang sudah terima Alkitab dengan saya ini kemudian mengajak saya. Undang saya Natalan bersama di Cirebon. Waktu saya serah terima Alkitab ini ada logo ini. Itu teringat dengan Alkitab waktu saya masih SD, saya baca logo. Wah, ini kayaknya dulu itu. Barulah saya rindu kembali dari benci kepada suka. Itulah terakhir. Kemudian tanggal 4 Maret saya jadi orang Kristen, terima Yesus sepenuhnya. Kemudian nama saya mulai dikenal, sampai guru saya mengundang saya di Jakarta untuk belajar dengan beliau. Oke, saya mau belajar dengan Pak Guru. Guru berganti-ganti mengajar saya dan mulai dikenal banyak orang kemana-mana. Istri saya kabur, tinggalkan saya gara-gara saya masuk Kristen. Pindah dari Indramayu ke Jakarta. Rumah tempat tinggal saya tinggalkan semua, tanah-tanah yang sudah dibeli saya tinggalkan semua. Jabatan dan kehormatan saya tinggalkan semua. Kontrak 2 tahun di Jakarta, hanya 7 bulan istri tinggal di situ, kabur bawa anak. Sementara nama saya sudah mulai dikenal kemana-mana, istri melarikan diri. Gak mau Mas Peter. Iya, gak mau. Najis katanya. Kamu makan babi. Padahal saya gak pernah makan babi. Sampai sekarang gak pernah makan babi. Karena surga itu bukan urusan makan-makan. Saya dulu pendeta di GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Alhamdulillah saya mendapat hidayah setelah perjuangan 12 tahun menunggu. Akhirnya 2019
saya bersyahadat. Saya hanya ingin mati dalam perjuangan Islam. Saya hanya ingin mati dalam ridho Allah. Kalau saya tidak berguna, ya cabut aja Allah nyawa saya, udah selesai gitu loh. Aku bangga jadi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan nama saya Agustan. Saya lahir 44 tahun yang lalu. Saya tinggal di Bandung ya, dan alhamdulillah saya mendapat hidayah setelah perjuangan 12 tahun menunggu. Akhirnya 2019 Maret ya, tepatnya bulan Maret saya bersyahadat, dan Maret bulan depan ini saya udah 2 tahun. Saya dulu pendeta di GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Kalau di Surabaya itu di Jalan Bromo, Sawahan. Depannya jalan apa ya, saya lupa. Pokoknya yang persis diskotik gitu ya. Terus sekali lagi alhamdulillah kemurahan yang Allah berikan kepada saya begitu luar biasa sehingga saya boleh berhijrah secara total ke dalam iman dan Islam, walaupun ada banyak hal yang saya harus pertaruhkan. Baik. Penyesalan tidak ada sama sekali, justru saya merasakan yang saya cari dulu gitu ya, kedamaian, ketenangan, dan prinsip-prinsip akidah yang kuat. Nah ini saya cari, saudara, karena sekali lagi ketika saya berhijrah, memeluk agama saya yang lama, saya mencari sesuatu yang hakiki, yang benar-benar gitu ya, hanya di dalam Islam. Dan seyakin-yakinnya perjuangan saya beliau mengikhlaskan. Nah itu yang menjadi apa ya, saya sendiri sudah semakin mantap, semakin lebih semangat, dan tentunya semakin mencintai iman dan Islam. Itu ya, Masya Allah, luar biasa. Kebahagiaan yang saya rasakan sampai umur 44 tahun ini, saya rasakan hanya di dalam Islam, saudara. Kalau dibanding dengan dulu, ya dulu ada juga tidak. Jadi begini saudara, saya tidak mau ngomong melebih-lebihkan, tidak mau juga ya. Itu nanti nggak baik, dan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Saya apa adanya. Lumayan lah ya, ada juga tidak. Tetapi dibanding sekarang, saya sebetulnya masih enak kemarin-kemarin. Tapi kembali lagi, saya seorang pendeta. Pendeta itu bisa disebut misionaris, ya. Penginjil juga bisa. Ya. Kalau penginjil, misionaris itu tidak bisa disebut pendeta, karena jabatan kependetaan itu jabatan struktural. Dan setahu saya evangelis itu bukan jabatan struktural. Mungkin di Protestan iya, tapi di dalam kelembagaan di luar Protestan itu bukan sebuah jabatan struktur. Jadi sekali lagi, yang Masya Allah, saya merasakan hal yang luar biasa. Sampai saat sekarang ini, ya saya hanya berdoa supaya eksis di dakwah ini. Karena untuk proses, saya kira prosesnya tidak terlalu susah, karena saya dulu pendakwah, pengkhotbah ya. Kalau Islam, ya Bismillah, mudah-mudahan Allah ngasih kemampuan saya untuk saya bisa mempelajari kitab saya dengan baik, dan tentunya mendakwahkan kepada saudara-saudara seukhuwah. Ya ini sebetulnya di luar ekspektasi saya. Ini juga satu hal pematik giroh saya. Saya berpikir saya masuk Islam
ya mayoritas sudah aman begitu. Jadi ada banyak orang dituduh, wah lu apa namanya, udah Islam semena-mena dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak usah menunggu hal seperti itu. Ya, kalau ancaman japri mana alamatmu mau dibunuh, wah sering dulu ya awal-awal. Cuma yang di luar pikiran saya itu dia ngebel langsung dan sempat saya videokan. Cuma video saya pun udah habis semua ya, di take down. Ya. Itu saya rekam. Wah, ya maaf, disebut binatang, mau dipotong, mau diginikan, mau diapain itu ada 33 kali dalam kurung waktu 15 menit. Nah ini yang membuat saya, yang saya banggakan itu seperti ini. Ya memang tidak mewakili semuanya, tapi ketika saya melangkah sekali lagi ke dalam iman dan Islam, itu observasinya, risetnya udah lama. Ya bukan ini aja, tapi bagian terkecil ini memantapkan gitu keimanan saya ya, untuk menjadi seorang Islam yang lebih kafah. Ini pewawancaranya ini jeli ya, mulai kaki tangan ini kena semua ini. Iya ini ada ya. Ini karena memang kita kan memang kiblatnya kepada mayoritas ya waktu dulu ya. Negara-negara barat, salah satunya Israel, bintang Daud dan lain sebagainya, itu ya simbol-simbol itu yang menjadi kebanggaan orang-orang Kristen selain daripada salib itu ya, Kristus itu. Makanya saya sendiri melangkah di dalam keimanan yang lama maupun yang baru ya, kecenderungan saya ya berapi-api gitu, bukan karena saya baru terus menunjukkan lebihnya di dalam iman yang baru, tidak, tapi memang itu karakter saya dari dulu gitu ya. Kalau dulu ya saya anggap ada banyak kesalahan dan kekeliruan, ya, saya pun masih begitu berapi-api. Apalagi ketika saya menemukan sebuah kebenaran, saya kira harus beberapa kali lipat ya. Minimal 2 kali lipat ya, untuk kita menyampaikan sebuah kebenaran itu. Ya kalau Pak Paul Sang itu saya kenal di media ya. Cuma memang ya seperti itu, saudara bisa saksikan sendiri bagaimana beliau ini ya, istilahnya penghujat begitu ya, yang suka berbicara katanya A1 ya. Saya ini berusaha untuk berbicara, bukan berusaha, akan menggunakan standar kebenaran ya. Ada istilah di Bible mereka, mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau orang itu sudah menyemburkan kebohongan demi kebohongan, ya yang dihasilkan hanya kebohongan demi kebohongan. Sepinter apapun profesor doktor itu nggak ada artinya. Dalam pemikiran saya, yang diperlukan itu orang yang mempunyai integritas. Orang pintar itu banyak, saudara. Tapi bagaimana orang itu mempunyai integritas, dan integritas ini dipersembahkan kepada Tuhannya. Ketika sudah kepada Tuhannya, tentu kepada hal yang lain, umat, saudara, keluarga, anak istri. Tapi kalau di dalam bibirnya ini aja hanya menyemburkan sebuah kebohongan, bagaimana dengan yang lain? Ya ini saya pegang ya, Paul Sang ini dia bilang sekolahnya nggak jelas, terus ditambah apalagi ada 2 poin yang dia bilang tentang saya. Nah itu yang apa ya? Ternyata tipe-tipe dari tetangga sebelah itu hampir-hampir sama. Seperti ini gitu loh. Nah, ini yang tentunya tambah lagi giro saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih baik saya mati kering daripada saya meninggalkan sebuah kebenaran. Lebih baik saya miskin, lebih baik saya terlantar, lebih baik saya terlunta-lunta daripada saya meninggalkan iman dan Islam. Saya ingin mati ketika saya memperjuangkan agama Allah. Ya. Saya ingin mati ya, ketika saya mulia di hadapan Allah. Yesus Christ ya, itu nggak lebih seperti utusan, karena wasilahnya ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas loh. Dan firman-firman yang lain berkata juga utusan, yang nggak usah saya kasih ayat banyak-banyak. Ini kan sering dipakai. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke atas Tuhan kalau melalui aku, jelas utusan. Mau dibolak-balik tetap dia utusan. Banyak ayat-ayat itu. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengakui bahwa sembahlah aku Tuhan. Saya hanya ingin mati dalam perjuangan Islam. Saya hanya ingin mati dalam ridho Allah. Dan seperti yang sering saya katakan, saya tidak akan berlari kepada 3 konsep yang sudah saya tanamkan pikiran saya. Ya, kalau saya tidak berguna, ya cabut aja Allah nyawa saya, udah selesai gitu loh. Jadi saya ingin hidup saya ini saya persembahkan ya, menjadi persembahan yang baik. Ya, saya pinjam istilah sebelah ya, yang persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Allah, itu aja. Nggak lebih daripada itu. Pertama, lebih utama, sangat utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turun ke bawah kepada anak, kepada istri. Udah selesai. Masalah berkah-berkah di dunia ini ya udah saya pasrahkan. Asal bisa makan minum, cukuplah bagi. Seperti itu. Jadi saya hanya minta doa ya, untuk pelaksanaan kepada Allah. Ini cita-cita saya. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada saya ya, untuk bisa mempelajari Al-Quran, hadis ya, dengan sedemikian rupa sehingga saya bisa lebih efektif lagi berdakwah dan menyampaikan kebenaran Islam ya, dan saya mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan mulia, dalam keadaan yang sangat berkenan di hadapan Allah dan nanti akan dipermuliakan oleh Allah. Hanya itu saja cita-cita saya. Baik, sekali lagi saya bersyukur ya atas iman dan Islam, dan yang sering saya katakan saya bangga menjadi seorang Islam karena Islam itu segalanya. Islam itu bisa mengubahkan segalanya. Kalau toh sekarang apa yang terjadi ya, di bumi ini, ya ini kan atas kehendak manusia menciptakan baik jadi buruk, buruk jadi jahat. Tapi yang jelas selama kita bisa memegang amanah, berdiri tegak di dalam Islam, maka cahaya kebenaran itu akan dinyatakan. Walaupun difitnah, walaupun di flying victim, walaupun apapun itu, pokoknya komplit deh. Tapi saya yakin dan percaya ya, Islam akan, iman dan Islam inilah yang akan memulihkan kita. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan satu energi yang kuat untuk kita berdiri tegak menegakkan panji-panji Islam, dan Islam adalah sebuah janji yang tidak bisa diingkari. Hanya di dalam Islamlah kebenaran itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kita semua tetap harus memegang kalimat aku bangga jadi Islam.